Saya berkira bisa mewakili selama acara pada acara siang hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Acara selanjutnya ini yaitu pembinaan dan pengarahan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang dan acara yang adalah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu terwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sama-sama yang hormati kita tunggu bahwa dan nasihatnya. Jadi koordinasi Alhamdulillah dari di tengah-tengah kita doakan kehidupannya terus bermanfaat ya Robbal. Yang kami hormati Pak Seksi Madrasah, kemudian Dr. Haji Pak Purwoji MPTI, dan terus dalam rangka mengawal implementasi Semarang. Kepala Desa dari Muswara yang hadir pada kesempatan kali ini, Pak Pema Kementerian Agama Kota Semarang, Kepala Pema Asosiasi Pak Robin yang hadir pada kesempatan kali ini. Disyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya masih diberikan nikmat umur panjang, sehat walafiat dalam rangka untuk menghadiri undangan sosialisasi petunjuk teknis lulusan belangko ijazah tahun pelajaran 2023-2024 dengan sehat lancar semuanya. Salawat dan salam karena kita saja kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya menjadi umat beliau dan mendapat keberkahan dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kami mewakili dari pengurus Yayasan Sosial. Yang pertama mengucapkan selamat datang dan selamat ibu di kampus tercinta kami, kampus Asosial. Sekaligus titip salam dari beliau Bapak Kiai Haji Hamzah. Beliau sekarang posisi di Arab Saudi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdoa mudah-mudahan hadir pada kesempatan kali ini dimudahkan oleh Allah untuk berangkat haji Mekah Madinah. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pengurus dari Yayasan Asosial merasa bersyukur pada ya dan tidak semuanya di kampus kami, khusus Kepala Kantor Kementerian Agama yang telah memberikan kepercayaan untuk menjadi tempat sebuah momentum yang sangat berharga bagi kami dan
sekaligus kami juga ingin menyampaikan berbagai informasi terkait dengan Yayasan Pendidikan As-Sotibiyah. Jadi Yayasan Pendidikan As-Sotibiyah di dalamnya ada pondok pesantren yang alhamdulillah dari perguruan tinggi, ada dari SMA, MA, SMP, MTS, juga ada yang sementara yang SD belum ada. Dari lembaga pendidikan, alhamdulillah yang secara non formal ada majelis taklimnya, juga ada madrasah diniyah. Untuk yang formal ada SD Islam As-Sotibiyah, SMP IT As-Sotibiyah, MTS As-Sotibiyah, MA As-Sotibiyah, dan SMK As-Sotibiyah. Untuk jenjang yang baru dan kemarin alhamdulillah sudah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah As-Sotibiyah. Dan di belakang nanti Bapak Ibu bisa melihat insya Allah sekarang sedang proses pengembangan, yaitu Sekolah Tinggi Kesehatan. Mohon doanya, doa restunya, diberikan kemudahan dan melakukan pengembangan pendidikan ini yang lebih baik, khususnya dalam rangka mengantarkan anak-anak berdaya yang terbaik bangsa yang kita cintai ini. Sekaligus kami informasikan Bapak Ibu, khusus Bapak Kepala Kantor, dengan telah terbitnya izin 2 tahun ini untuk Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, kami sudah siap untuk menerima siswa baru, khususnya dari Bapak Ibu, dari Kepala Madrasah Sanawiyah yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami juga buka untuk Madrasah Aliyahnya. Unggulan kami ada 4 unggulan yang akan kami kembangkan. Yang pertama berkaitan dengan keterampilan keagamaan. Kami mengembangkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Ini kami kembangkan, kami yakin untuk mengantarkan negara yang terbaik ini dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Insya Allah akan ikut bersama-sama membesarkan bangsa yang kita cinta ini sekaligus peradaban dunia. Yang kedua, kami punya unggulan berkaitan dengan bahasa asing. Ada 3 bahasa yang kami kembangkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahasa Arab, 2 bahasa Inggris, yang ketiga Mandarin. Nah, ketiga ini alhamdulillah juga kami sudah mulai seleksi untuk tenaga pendidikannya dan juga nanti juga menjadi pacuan untuk kedepannya. Sekaligus kami juga mengembangkan unggulan berkaitan dengan teknologi terapan. Jadi anak-anak berkaitan dengan kewirausahaan, di dalamnya berkaitan dengan pemanfaatan IT, tetapi keterapan kayak marketplace, kemudian konten dan sebagainya. Saya kira nanti anak-anak akan berkembang dan akan menghantarkan untuk perguruan tingginya ketika nanti masuk ke Madrasah Aliyah. Itu harapan dari kami, dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini bisa menitipkan, tadi sudah kami mohon izin Pak Kepala menitipkan brosur sekaligus formulir untuk anak-anak dan program MTS dan MA memang kami berikan sekarang gratis selama 3 tahun. Sekaligus plus ada baju seragam dan kaosnya. Alhamdulillah. Kemudian dalam rangka itu mengantarkan program pemerintah supaya jangan sampai terjadi anak putus hanya sampai di MTS ataupun SMP. Mari bergabung dengan kami di Madrasah Aliyah dan juga SMK. Di SMK ada 2 jurusan, TKJ dan farmasi. Ini berkaitan dengan farmasi memang sangat dinanti oleh banyak peluang-peluangnya. Untuk Madrasah Aliyah, alhamdulillah sudah kami siapkan, silakan untuk bisa bergabung bersama kami. Dan itu tadi gratis mondok, sekaligus untuk mondok makannya ya. Silakan untuk bisa mandiri, mulai uang gedung mondok sampai kepada kegiatannya, dan insya Allah akan dibimbing mulai dari bangun kaki sampai bangun pemberi. Harapan dari kami mudah-mudahan unggulan yang tadi kami sampaikan bisa tercapai dengan baik dan bisa memberikan warna pendidikan yang terbaik untuk Kota Semarang dan Jawa Tengah. Itulah kesempatan dari kami. Sekali lagi selamat datang dan assalamualaikum, dan tentunya yang sangat berharap Bapak Ibu bisa berkolaborasi bersama-sama untuk kegiatan-kegiatan dan insya Allah di kami di asosiasi untuk menerima Bapak Ibu dan kegiatan yang lainnya. Kolaborasi ini sudah kita jalin dalam rangka untuk mengembangkan dunia pendidikan di madrasah. Dari kami
cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang semoga semua yang sangat membanggakan. Syukur kita pada hadiran siang hari ini kita diberikan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di lokasi pondok pesantren sekaligus lembaga pendidikan luar biasa pondok pesantren Masyarakat ini. Bukan Allah dia mau Fauzin ini hari ini bukan sebagai pengawas. Biasa, kamu silakan. Terima kasih. Biasa, terima kasih atas fasilitasnya. Kami dari seksi selalu menginstruksikan dari swasta di lingkungan kantor. Hari ini saya memberi kesempatan ide spontan dan direspon oleh ini dan menjadi kenyataan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita saya semuanya itu menjadi sangat kompleks. Bagi saya ada satu permasalahan kita bersyukur karena rapat ini jauh kota Semarang tanah tempat kompeten dengan penuh. Kalau orang ini kalau semuanya jalan orang ini saya kerja itu ini lakukan dan mau pemotongnya itu sampai dari yang tapi kalau itu dimaknai nilai-nilai yang benar atau ada yang setingkat apapun pegang SK itu kalau niatnya bundel itu tetap capek. Sejauh apapun kalau kita jalan sambil pura-pura kalau nyanyi yang bagus tahu-tahu kan sampai kita dari
semuanya kayak begini. Nanti kan beberapa itu sering saya sampaikan dari lain yang Allah jadikan karena ini adalah semua dia semuanya. Karena dengan apa yang terima ini dari tanda sekarang dari jiwa itu sekarang bahwa 7 juta minimal sekali itu lepas dan meluang itu. Kalau kurang dari itu tombolnya harus konaan dan itu. Kalau itu sudah masuk biasa kalau ini jalannya ada, makanya ada dan idenya ada. Kalau uang rumah sudah ada, kalau ada takal di tempat itu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah karena kita ini masih standar Semarang ini tidak ada masalah siswanya dari yang itu, ada yang kurang dari 50 ya. Itu biasa. Sama siswa 7 ya, ini biasa. Ini kita masih sehat. Karena mahasiswa banyak itu akan selalu relevan dengan kesejahteraan kita. Terusnya banyak, betul ya Pak ya? Variannya banyak. Potensi dari orang yang kalau ada salah dari kata-kata Rasul ya Muhammad sekalian, ternyata ini ada sedikit letakkan ini kita boleh. Kemarin alias seperti itu. Rentak untuk pembinaan itu kan yang kasih. Jadi panitia sebenarnya konsolidasi lagi, koordinasi, informasi apa penting kita sampaikan. Saya ingin berharap bahwa saham yang RKM yang masuknya harus saya betul. Karena saya punya wadah namanya madrasah sanawiyah, punya EPI, punya RK. Sementara kepala sekolahnya itu tidak menggunakan tulisan itu madrasah yang lain. Kita mendidik RKI itu, itu ibaratnya rumit pendidikan agama yang kita kasih tahu dengan bacaan, hafalan, hari BTA-nya baru jalan, kalau lulus biarin aja masuk di SMP, semua hilang. Iya begitu, kalau ini agak sedikit, perilakunya agak sedikit, kemudian dia terkenal dengan yang dilepas saja masuk di SMP, hilang semuanya. Karena kalau ada sanawiyah, biarin aja lulusannya masuk di SMP. Keren. Agamanya mentah, skillnya juga tidak jelas. Foto-foto bisa tunjukkan. Kalau udah kuliah kita mau di mana dia kuliah selama beberapa dasar sudah. Ini kami kita nggak parsial ya. Kalau itu ya itu tidak. Bagi madrasah yang harusnya kita pendidikan madrasah agar kita ada nilai konflik pada masyarakat paling tidak memberikan ini kalau dia warnai dengan apa yang kita sampaikan yaitu apa saja kita sudah dapat menyiapkan orang ini orang-orang yang memiliki nilai-nilai dasar ini sangat aset dan apa ya bekal yang potensial untuk menjadi model dunia. Kalau anak-anak ini beda kita berdosa. Kita hidup namanya syukur ini tapi terjadi dari saya katakan. Ada Rasul problem kurang sekarang ini Rasul dikasih sebelum dia nikah itu pengen dia membayarkan betapa 5 orang nikah akan dilayani pakaian dicucikan makan merasakan itu kalau orang bernikah bayar yang problem
sangat luar biasa. Harus menyenangkan, harus kebutuhan rumah, semuanya. Belum tahu dia kalau istrinya rekornya, anak atau bukan istri dan yang ada jadi tampilan yang yang lain yang inilah yang kita maksud bekal-bekal biar anak kita yang sabar, yang ikhtiar, ini penting bagi kita tidak semua anak-anak kelak itu sukses semuanya. Kalau kan bekal keagamaan yang cukup kita berikan pada orang itu sukses. Tapi itu semuanya akan terjadi kalau guru dan semua madrasahnya juga memiliki sifat itu baru kita bisa melihat. Oke sekalian, jadi latar belakang kenapa kita bertemu. Saya melihat bahwa madrasah ini perlu disetel, memperkuat tentang kemandirian. Kemandirian madrasah yang mayoritas swasta itu harus masuk di dalam semua pengelola yang harus menjadi madrasah yang dan berharap dari yang lain. Madrasah kita kalau nggak bisa berinovasi, kreasi sendiri, terobosan, kerjasama, itu tahunya kalau dan juga ini sudah tak tahu. Bapak sudah punya tanah cukup, dia siap membangun, siap. Ya Pak, cukup. Ingat siap untuk ukurannya hariannya dan bulanannya. Ketika berjalan dia bulan sama tidak tahu. Dia melakukan itu bahwa ternyata implementasi di lapangan itu tidak sesuai dengan kita awal. Ini harus disadari sejak awal. Jadi kalau orang memberikan madrasah, ini kalau pengalihan ya anak 100 kali juta. Misalnya nanti sekian. Dan ada bantuan dari komite. Kalau bayarnya orang yang awalnya semangat setelah dia berjalan itu banyak produk. Jangan pertaruhkan harga diri kita, keberkahan kita dengan cara-cara yang tidak benar. Itu yang kita support adalah pengembangan potensi kita seperti yang kita sampaikan tadi. Yang harapan madrasah itu harus ada nilai lebih dibanding dengan sekolah. Karena madrasah Jawa dirinya adalah spirit perjuangan. Kita kalau kembali setback pada awal mula madrasah ada itu sebenarnya bukan pendidikan secara formal dan umum, tapi justru banyak muatan-muatan keagamaan dan moralitas. Ini yang harus jangan hilang dari diri. Kalau kita ini ingin membina moral akhlak yang baik, tapi caranya kita tidak baik, ya susah anak itu menjadi orang yang bermoral. Ini yang kita kembangkan baru sekalian biar link atau jalan yang kita ambil di sini nanti akan lebih baik. Bapak sekalian, tadi saya Pak kasih tentang potensi yang ada di sekolah ini. Ternyata kita baru sadar setelah ada kasus-kasus yang muncul itu, pesantren, sekolah, madrasah sekalipun, itu tidak steril dari kasus-kasus sosial. Jadi kalau orang sekolah sana begitu mungkin agak biasa-biasa, tapi kalau tidak pondok pesantren, ada kejadian tidak ramah anak, tidak ada rasa aman bagi anak didik. Orang seperti TNI baik, TNI besar dan sedang apapun promosi panjenengan. Kalau dalam perilaku internal itu tidak baik, itu sih. Kayak kita kembangkan sekali lagi karena problematika yang kita hadapi di dunia pendidikan sangat kompleks. Sekarang itu tidak bisa Pak, madrasah itu dengan mengangkat
figur leader. Sekarang ini harus sehat di dalam manajemen. Sehat. Ya. Ini baru memungkinkan kita ini bisa berkembang. Problematika yang sering kita sampaikan karena hasil pengamatan kita juga, ternyata berangkat dari internal kita yang kompak itu susah. Yang ideal adalah madrasah bisa maju itu kalau didahului dari proses internal itu harus satu visi, kompak dulu, kemudian punya komitmen yang baik dulu. Nah, banyak mengatakan di madrasah tertentu ada 3-4 orang saja yang komitmen dan konsisten terhadap visi itu maju. Madrasah banyak. Apalagi 10 orang itu semua komitmennya sama. Bahkan ada lembaga itu hanya 2 orang yang kerja itu, tapi dia totalitas itu maju. Yang susah kurangnya banyak, tidak konsisten semua. Kalau ada sesuatu yang baik, klaim semuanya. Kalau ada yang salah, melempar semuanya. Maka tugas kepala madrasah adalah memastikan bahwa semua yang ada di internal itu cita-citanya harus sama, wirohnya harus jelas, dan visinya harus jelas. Semua seorang manajer, kepala madrasah itu kan manajer. Panjenengan punya tugas biar semua elemen yang ada di madrasah itu maju semuanya kompak sesuai dengan apa yang dengan tawarkan. Dan 20 orang satu aja yang rewel, madrasahnya bisa hamil. Biasanya semuanya terus ada maju susah. Kalau ditinggal repoti, ya. Kalau yang diekspos sesuatu yang jelek, yang baik-baik disembunyikan. Orang real yang sama dengan jamaah haji, setiap tahun pemerintah memperbaiki sistem. Fasilitas dicukupi terus, ngasih makan itu kurang dulu. Pesawatnya aja boleh, berarti kan orang domestik naik pesawat yang itu jalan-jalan. Soalnya ya ditinggi dan beda-beda. Makan belum lapar dikasih lagi asuransi. Meskipun di Mina, di Eropa, ada kurang-kurang dikit kan namanya diamalatnya itu kan nggak seperti hotel. Itu semua baik, satu aja jamaah ketika dulu apa Pak ya, makanya terlambat kalau praktis itulah salah berasnya. Di posting disampaikan Komisi 8 itu DP Pak, bidang keagamaan. Kenapa? Itu digeneralisasi karena kan itu semua jelek. Nah, ini ada 10, 20, 30 orang di madrasah ini itu diidentifikasi. Kalau yang berpotensi untuk ngirim itu pegang ya. Bahaya banget ini. Makanya mau ini orang lama itu susah daripada mau orang baru. Tapi kepalanya harus baik dulu. Jangan kita ada orang kepalanya tidak jelas juga. Kepalanya sebenarnya saya juga kepala. Jenengan itu bisa memperbaiki teman-teman di dalam kalau kepalanya jelas dan jujur. Dan bayar apa? Jadi kita itu satu dari aspek komitmen tadi. Kedua kita harus ada badan dari ucapannya, kompetensinya, dan masuknya, cara berpakaiannya. Ini semuanya merupakan potret. Kita pasti dari kepala madrasah, meskipun insentifnya tidak apa, kita memaksakan diri kita menjadi teladan. Ini problem-problem yang kayak begini ini memang harus. Ya, sekecil apapun kurang dalamnya harus kita perbaiki. Harus kita memungkinkan untuk bisa membuat sesuatu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, sekali kita punya misi dan tugas yang sangat berat, yaitu bagaimana kita ini memberi kesempatan pada semua warga negara ini untuk mengenyam pendidikan madrasah. Kita tidak di kanan kiri kita ini banyak orang-orang yang dia itu mau bayar sekolah itu susah. Dia di sekolah itu susah. Dia ada yang favorit tapi kurang, dia tidak tahu juga. Ini wajib kita itu masih tahu pada mereka. Metani lah. Kira-kira lulusan teknik kita ini yang tidak bisa melanjutkan sekolah itu berapa? Punya data dari mereka. Kemudian lulusan MTS kita ini yang tidak bisa masuk sekolah ada berapa? Problemnya apa? Entah masalah ekonomi, entah masalah dia tidak memiliki kesempatan, tidak punya niat, atau tidak ada mengatakan. Ini kita ini punya tugas memastikan lulusan-lulusan kita. Kalau di Alfan ini mungkin ribuan, itu bisa dapat tadi. Kira-kira ada dan anak didik kita ini yang
tidak melanjutkan sekolah di usia masa ini. Ini kewajiban kita. Sehingga saya mengapresiasi kalau ada madrasah yang dia itu, ini karena kesepakatan dengan komite ada semacam kontribusi dari orang tua atau syariah. Ini ada madrasah yang sudah kalau dia mampu ambil opsi untuk berkontribusi. Kalau dia tidak mampu digratiskan, bayar separuh. Artinya jangan sampai gara-gara syariah anak itu jadi tidak masuk sekolah. Orang tua aja bertahan makan aja susah sekarang. Kita harus membantu mereka yang penting bisa sekolah. Kemudian juga ada yang berprestasi anak-anak itu digratiskan. Jangan digratiskan. Biasanya tidak usah karena kita menghargai prestasi. Jadi jangan kita aja menghitung 200 anak kali sekian, 2 sekian. Jika tidak memenuhi itu dari kemudian dia dengan kesempatan yang sama. Karena tugas kita nanti globalnya itu adalah kita kasih kesempatan semuanya untuk bisa mengenyang. Nah, potensi ini selalu ada di setiap madrasah. Ini Bapak Ibu sudah ngerti ya, jangan yang lain. Saya saja itu kalau sudah bicara anak sekolah, itu tak pikirkan sendiri. Kalau sudah kuliah, bayar uang masuknya berapa, per semesternya berapa, pasnya, harganya apa. Katanya kurang berapa, kayak gitu ada tulisan. Dan kita ada pakai yakin dengan takdir bisa loh. Karena anak saya kaki kayaknya sampai itu baru semester 4. Terus semester berikutnya yang dari siapa ya? Apa itu ya? Gini. Dan kita dalam apa begini Pak, jadinya agak lumayan juga sebenarnya. Itu aja masih seperti itu. Apalagi mereka yang hariannya saja untuk menegakkan tubuh makan aja susah. Kalau kita ini sampai tidak kasih kesempatan pada mereka sekolah itu susah. Dan kita itu akan merasa berdosa juga. Atas dasar itu, salah satu alasan kenapa dia Asofikiyah. Saya melihat Asofikiyah ini atas prakarsa beliau. Semoga banyak Sofikiyah sehat juga ya. Amin. Saya terus lihat. Beliau itu seorang yang saya pikir ini contoh aja kita membandingkan contoh. Beliau yang sudah banyak mengabdikan diri beliau itu untuk menegakkan dunia pendidikan. Jadi kalau dia di sini itu ini seperti kampus itu daripada sebuah sekolah kan. Jadi banyak yang saya manajemennya bagus, gitu ya. Kadang itunya bagus, manajemennya kurang kalah. Ada yang macam-macam lah kadernya itu macam-macam. Dan itu kira di sini semua partainya gitu. Nah ini madrasah yang kita pakai ini kebetulan secara sarprasnya itu dapat sekali. Tidak banyak ya, kita punya awalnya ini. Gara-gara beliau tadi disampaikan oleh pengurus yayasan, semua jenjang pendidikan itu ada. Karena beliau memang konsis terhadap perjuangan pendidikan anak. Kemudian madrasah ini saat itu operasional juga ada kurang-kurang. Kita tahu betul beliau itu orang yang demam. Sampai saya ini kelas kepala kantor ini bukan dia ya. Kelas kepala kantor itu kalau beliau bisa ngomong. Jadi ini tidak ada jalan. Jadi yang pertama soal tapi jangan juga bisa ngomong. Sampai kemarin saya tak malu. Daripada di embarkasi itu banyak jamaah itu tetap kami saya. Tapi yang lain kalau juga ini kalau dapat subsidi. Ya malu tapi kan senang juga kan. Orang dikasih itu itu pura-pura bersikap terus. Dan beliau itu seperti itu. Kamu maknanya bahwa bahasa itu sejatinya untuk amunisi tidak berapa. Fasilitas sudah cukup. Ada satu persoalan yang saat ini perlu disembuyuk bareng-bareng. Ibadah kita di sini itu sejatinya. Ini amal jariah beliau yang seperti itu jangan sampai kosong. Karena di sana itu banyak orang yang belum bisa sekolah gara-gara tidak memiliki biaya. Kami dengar amanah beliau itu mulai tahun ini. Asofikiyah ini dari semua jenjang itu beliau sudah mengamanahkan untuk dihidupkan kembali dengan berbagai fasilitas yang disampaikan gratis
seragam, olahraga, semua gratis. Mungkin bukan bagi anak-anak kita yang orang tuanya mampu, tapi bagi anak yang kebetulan orang tuanya belum mampu tidak sekolah gara-gara biaya, masukkan di sini. Sebab beliau sudah menjamin, insya Allah, sekolahnya tidak bisa bayar. Kemudian untuk operasional bisa bayar. Ini kan sebenarnya kan peluang bagi kita untuk beri kesempatan pada yang lain. Saya pikir orang yang punya duit pun kalau ini tidak boleh. Itu tidak diseleksi ya kan ya. Kalau kita tidak boleh dan itu. Siapapun yang mau ngersakit bagi sekolah di sini, kalau panas itu reaktif ya ya. Panas bukan masalah cuaca hati juga pasti panas juga ya. Di sini seperti lah, tapi sampai kita tersukatif. Saya minta tolong kepada panjenengan. Besok kita jadi di panjenengan. Kami promosikan juga. Saya bukan promosi, tapi ini sejatinya kalau ada niat baik yang seperti itu. Kemudian tidak kita respon. Sehingga ada warga kita, ada anak kita yang sekolah. Itu kita kan kurang baik. Maka besok kalau disampaikan di sini itu dari semua jenjang, beliau telah mungkin karena Allah mentakdirkan beliau ini orang yang relatif lebih cukup daripada kita. Maka beliau bisa berkontribusi di umat ini yang akan betul, yang akan operasional, memberikan jaminan. Itu harus kita respon, jangan sampai ada anak yang tidak sekolah gara-gara tidak memiliki anggaran untuk sekolah. Di sini ditambah di asrama. Tapi kalau Bapak Ibu ini orang tuanya tidak terlalu berkontribusi gratis semuanya ya kurang afdol lah ya. Masa pulangnya sudah gratis, maka dikasih operasional gratis. Ngasih makan mondok aja nggak mau itu kan ya nanti pahalanya masuk di waktu semuanya. Maka orang tua nanti kalau mondok di sini mungkin itu hanya berkontribusi untuk makan saja. Makan itu relatif ya, kalau mondok itu nggak ada busuk, nggak ada makanya paling dimasak bareng, makan bareng gitu kan. Nah, ini nanti kita berharap agar madrasah semuanya yang sudah izin operasionalnya ada gitu. Maju ya maju semua. Ada problem yang kita sampaikan semua. Ya nanti kelebihan yang satu bisa disampaikan yang lain, kekurangan yang satu bisa dipahami bagi yang lain masuk kepada sama. Kalau kita nggak ke sini, mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah tahu bahwasannya ada gedung yang mewah, tempat yang strategis, ukuran cukup, belum ada muridnya tuh. Mungkin Bapak baru tahu. Umumnya itu madrasah itu tidak maju karena tanpasnya kurang. Mungkin operasionalnya kurang. Siswanya sedikit. Ini ada fenomena menarik. Lembaga Asosidia ini gedungnya cukup. Dukungan moral, spiritual juga untuk anggarannya siap. Namun kebetulan karena kesibukan beliau keterbatasan para pengelola ini mungkin ya. Sehingga menjadikan sampai saat ini kita ini kemarin-kemarin ya, tapi ke depannya juga perbaikan sistem yang luar biasa. Kita melihat jadinya sangat positif, jadi kita beri kesempatan bagi yang lain. Barangkali yang ingin menyekolahkan anak, namun yang bersangkutan kebetulan ada keterbatasan masalah finansial, atau barangkali yang memiliki visi pendidikan yang maju. Tadi sampaikan ini kelas unggulan. Jadi bukan hanya menampung orang yang punya saja, di sini juga menampung orang-orang yang berprestasi. Anak-anak kita yang memiliki potensi maju banyak, itu bisa. Karena ada SMK-nya, ada SMA-nya, dan sudah hijau semuanya, malah juga ada perguruan tinggi sekelas stikes ya, sekolah tinggi ya. Ini saya pikir peluang-peluang yang sangat baik. Baik sekalian, ini kiranya nanti bisa direspon dengan baik. Nanti kan madrasah mana yang kelihatan ada problematika serupa, tapi memiliki potensi yang perlu ditonjolkan, kita support bareng-bareng biar madrasah kita ini tidak terlalu jelek, yang maju-maju yang tidak yang sehat-sehat ya sudah jangan sampai sedih. Ini harapan kami karena visi-visi kita sama, pendidikan yang efektif untuk moral, keagamaan, akhlak yang baik yang paling efektif untuk mengatakan lewat pendidikan formal di madrasah di samping itu. Kiranya yang saya sampaikan ini tadi Pak pertama tentang kemandirian madrasah. Ini kiranya jangan sampai
Kita ini berharap terlalu banyak, apalagi yang swasta. Tadi sampaikan anggaran pemenang itu hanya 10 menit. Ya, kalau mereka lulus kelas dinas, kita lulus kelas seksi. Jadi Pak Kasih itu juga sama di kepala dinas, Pak Tata itu sama. Ya. Tugasnya sama, Pak. Cuma apa gajinya saja yang berbeda. Dan beliau ini juga terlalu semangat untuk itu. Dan yang kedua, mohon bantuan pendidikan tolong diarahkan siswa yang lulus dan jadi tanpa ketenaran sehingga masuk berikutnya yang tidak ada lautnya di mata. Maka saya yang diberikan pada anak itu ngambil dari saya. Tapi kalau dia sudah aliyah lulus, mau dimanapun silakan. Tidak harus ke IAIN. Sebab IAIN yang benar-benar bantuan pada kita. Ya. Di samping itu kalau sudah berkalian sampai aliyah, dia ditaruh dimanapun akan aman. Karena mereka sudah. Dan yang selanjutnya kita sampaikan bahwa ini hari yang penting kita butuhkan adalah manajerial, bukan kegagalan hidup, bukan kegagalan jumlah guru, bukan karena promosinya bukan, tapi kita hanya bicara masalah kualitas manajemen dan outputnya, lulusannya dan cara pengelolaannya. Kalau sekiranya ada guru yang tidak pakai kamu ya tidak mengajar madrasah itu evaluasi. Dan khawatir lulusan tarbiyah sekarang ini ribet, jadi tinggal pilih ya, S1, S2, pendidikan tarbiyah, pendidikan agama Islam bertabulan. Mereka semua ingin mengajar. Kalau anak-anak yang kayaknya pintar, tampilannya bagus, dia cerdas, ya, itu berkeliaran dan banyak kayak gitu. Jadi kan mau pengen orang-orang tua yang repotin, misalnya ini ada SD, karena kita tidak tahu. Dan ini aja, ya, bikin nanti. Cuma problemnya di yayasan itu repot karena saudara semuanya. Jadi yang repot itu. Tapi kiranya saudara dan sampai menggunakan objektivitas untuk memilih seorang guru yang handal dan guru itu. Ini Pak. Kemudian saya ingatkan, tadi saya sampaikan tentang bagaimana dunia pendidikan baru dievaluasi. Sekarang ini bantuan dijual dulu Pak. Kita dibina bukan lupa. Ya, kemudian saatnya ini mau diaudit kembali. Tolong terjadi sistem pengelolaan anggaran. Bosnya, PIB-nya kalau ada, kemudian termasuk uang atau kontribusi dari komite itu bukan barang cuma-cuma. Itu harus ada audit. Maka kembangkan transparansi dan akuntabilitas di dalam mengelola keuangan yang disebut dari mana. Kemudian kerasan anak di dalam sekolah. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan bahwa kita ini maju bersama, berkembang bersama, madrasah kita ini sebagai job pantang bagi kita untuk dicabut gara-gara kita tidak bisa memulai dengan baik. Ada segmen madrasah, salah satunya adalah asal-dunia. Madrasah yang sekian dan sebaik ini fasilitasnya, yang tahun ini menampung sisa lulusan dari pendidikan dari semua jenjang, tahun ini dimanfaatkan. Tentang bagi anak kita yang kebetulan lulus, tapi dia kondisi ekonominya masih kurang besar. Ini harapan kami sekali lagi bersama-sama kita doakan semoga lembaga yang sudah besar ini termanfaatkan dengan baik untuk berkontribusi tentang generasi kita yang andal, baik dan soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan bagi sekalian. Ya mohon maaf ya tidak format ya pendidikan jauh-jauh di sini dengan yang dunia ini bukan rapat ya bukan pembinaan. Jadi informasi yang terlihat supaya itu ada penyelenggaraan komisi untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim